pesanan atas nama Ernia, Bang. Iya, Bu. Aduh, Bang, ya, cepetan, Bang. Ibu kebelet ya? Iya, Bang, cepetan. Ya udah, ayo. Kita gas, Bu. Pegangan, Bu, yang kencang. Ayo, Bang, cepetan, Bang. Ya. Bang, berapa, Bang? Buru-buru nih. Iya, Bu. Bang, orang depan kos itu ngapain ya? Mana sih, Bu? Kok gayanya kayak maling, Bu? Gerak-geriknya tuh. Ya. Abang jangan pergi dulu. Siapa tahu itu orang jahat. Kita cek dulu yuk. Ah, tadi Ibu minta buru-buru, katanya kebelet. Ini jauh lebih penting, Bang. Ayo, Bang. Masuk, Bang. Iya, Cepetan, Bang, kita ngintip. Kayak buru-buru lagi, ah. Waduh. Itu kayak bener, kayak maling. Bu, mendingan Ibu lapor polisi aja. Jangan berisik, Bang. Siapa tahu bukan maling. Kita cek dulu. Bu, yang penting tuh toilet emergency buat Ibu. Nah, ingat kan? Oh iya. Ya Allah, saya kebelet ini, Bang. Aduh, gimana dong? Ya udah, Bu, mendingan Ibu lapor polisi. Kalau emang dia itu maling, biar polisi yang proses. Ya. Iya, Bang. Yaudah, saya ke toilet dulu ya, Bang. Abang jangan pergi kemana-mana. Di Iya, sini iya, aja iya, mantau iya. dulu. Ya. Nunggu yang kebelet di sini. Jadi ojol mah harus serba bisa, serba guna. Hah, bisa jadi driver, bisa jadi security, bisa jadi detektif, bisa jadi psikolog. Pokoknya serba guna, serba bisa. Cuman kali ini doang nih, gue suruh nungguin orang yang kebelet. Ampun dah. Gue udah biasa banget kalau disuruh buru-buru. Nganterin makanan atau jemput orang. Semuanya harus cepat kan? Tapi ini beda. Gua kira bakal biasa aja. Disuruh ngintai maling segala. Makin kesini, tugas ojol itu makin kemana-mana. Tapi seru juga kalau disuruh nangkepin maling. Waduh, itu orang belum pergi-pergi juga. Anteng bener itu ya. Akhirnya pulang juga, Bang. Gimana, Bang? Itu orang udah kabur atau masih nongkrong situ? Lah, itu orang yang masih nongkrong. Tuh, malah jongkok terus dari tadi. Kayaknya lagi nyusun strategi dia. Bang, tapi saya yakin banget itu maling. Tuh, lihat aja cara jalannya. Dia lagi mau ngatur strategi buat kabur. Ya ampun, Bu. Kalau Ibu yakin dia itu maling, mendingan Ibu lapor polisi. Kalau enggak, teriak aja kencang di sini nih. Biar warga pada denger, pada keluar ntar. Ya, buset. Maling! Maling! Terus. Maling! Kencang lagi, kencang. Maling! Terus. Wah, maling! Itu maling! Maling! Iya, maling. Wah, gua geplok nih pakai sapu nih. Maling! Lu maling lo? Hah? Bukan, Bang, bukan. Saya bukan maling, Bang. Saya anak kos sini, Bang. Saya baru pindah tadi siang, Bang. Kalau anak kos ngapain lompat pagar? Anak kos tuh lewat pintu, bukan akrobat malam-malam. Mana buktinya kalau lo anak kos? Ngapain lo pakai loncat-loncat pagar situ? Tenang, Bu. Jadi gini, Bu. Pemilik kosnya Pak Hamid. Tadi saya telepon, cuman nggak diangkat, Bu. Jadi, ya saya coba aja manjat, Bu. Ah, bohong. Dari tadi gerak-gerik lu aja mencurigakan. Udah bawa aja ke pos ronda. Ayo. Tunggu. Bukan sekarang lo ke pos aja, kita buktiin. Bang, keluar. Maling lu. Maling!
Udah. Hah? Gak boleh main pukul kayak begini. Kita ini warga beradab, bukan preman jalanan. Dia maling, Bang. Kita kan mau bawa dia ke pos ronda. Hah? Kalian semua ikut. Jadi saksi biar tahu masalahnya apa. Jangan-jangan ntar malah dibawa kabur sama abang. Gua tanggung jawab, ya. Kalau ada apa-apa lu cari gua. Bener ya, Bang, tanggung jawab lo. Iya. Lu gak apa-apa. Iya bang, apa bang? Makasih bang ya. Tapi kan gua benar-benar bukan maling, gua cuman. Alah, udah. Kalau lu bukan maling, pokoknya aman, ya. Oke bang. Tapi kalau lu maling, lu tahu akibatnya. Ayo, ayo ikut semua. Udah sabar. Ah, duduk sini lo. Bu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa nih rame-rame? Ini juga pada bawa sapu segala. Dia maling tuh, Pak. Udah, maling. Udah, mundur. Pamit, ini nih maling yang nyelundup ke rumah kosan Bapak. Kita bawa ke sini biar sidang. Maling? Maksudnya ini yang maling? Iya, Pak. Wah, iya. Jadi gini, bapak, ibu-ibu, ini anak kos saya. Dia baru pindah tadi siang. Dia belum lama pindah ke saya. Terus kenapa dia ini sampai bapak belum begini? Ya kita gebugin, Pak, sangkain maling. Ya. Jadi tadi kamu masuk lompat pagar. Bukan saya kasih kunci kamu 2. Yang satu kan buat kunci depan, kunci pagar. Yang satu buat kamar. Hah? Nggak ada Pak Hamid. Saya cuma dikasih kunci kamar aja Pak. Nggak mungkin. Coba kamu cek dulu deh. Nah, itu ada. Ibu-ibu maaf ya Bu. Ini salah saya Bu. Saya nggak tahu kalau ada kunci pagar. Aduh, Mas Radian, maaf ya saya udah nuduh macem-macem. Astagfirullahaladzim, saya terlalu cepat ngejudge. Ya nggak apa-apa Bu Erni. Lagian ini juga salah saya karena ya saya nggak ngechat dengan baik. Ya udah, Mas, juga minta maaf. Tadi nggak apa-apa kan, Mas? Pelan-pelan, kasihan gembuknya, Mas. Elah pakai colek-colek. Udah kita bubar ya. Nah, dulu, ini kan udah jelas. Ini cuma salah paham. Mending bapak-bapak, ibu-ibu, kita pulang. Bubar. Kita istirahat di rumah masing-masing, ya? Udah, kita bubar ya. Ayo, Pak. Maaf ya, Mas. Terus ya. Ayo. Dari sini kita belajar. Kalau kita jadi warga baru di tempat baru, sebaiknya kita kenalan dulu sama tetangga. Biar nggak disangka maling, iya kan? Daripada manjat pagar, lebih baik ngopi di tangga sambil nunggu gerbang terbuka. Malu di lingkungan, berujung disangka maling. Boya masih ingat nggak sama Nena? Nena kangen sama Boya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya, Boya. Boya sehat kan? Mbak Nina ya? Iya, Mas. Nena, lama kita nggak ketemu. Kangen banget. Ayo sini masuk, kita cerita-cerita. Iya. Jadi kamu beneran mau cari Mbok ya? Iya, Han. Kan kamu tahu aku cuma punya dia sekarang. Semenjak mama meninggal tuh rumah jadi sepi. Mbok ya kan udah ngurus aku dari kecil, nemenin aku. Kalau mama lagi sibuk kerja. Makanya sekarang aku pengen ngajak dia tinggal bareng. Tapi dia udah lama kan gak ada kabar.
Iya sih, terakhir aku dengar dia tinggal di Bekasi. Tapi habis itu aku lost kontak sama dia. Kamu buru-buru banget sih, Nen. Kan bisa besok. Ya habis gimana, aku nggak punya banyak waktu, Han. Tapi Bekasi itu luas, Nen. Kamu bisa nyasar. Ya, terus gimana dong? Oh gini deh, aku kenalin kamu sama Ojol langganan aku. Dia baik banget. Dia tahu banyak daerah Bekasi. Pasti dia bisa bantu kamu. Serius? Iya. Ya makasih banget. Iya, Udah Nen. bantu aku Sama-sama. Bang Mardi kenalin, ini sepupu aku, Nena. Dia butuh bantuan, Bang. Bantuan apa Mbak Nena? Ini saya mau nyari perempuan di foto ini. Saya pengen banget nemuin dia, Bang. Tapi saya cuma punya foto itu doang. Ini musolanya kayak familiar. Nah, musola ini bisa jadi petunjuk pertama kita nih. Serius, abangnya bisa bantuin? Dicoba dulu Mbak. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Yuk. Ayo, oke. Hati-hati. Oke. Namanya jadi driver ojol, kadang berasa jadi detektif. Kadang jadi psikolog. Orang cerita, kita harus dengerin. Orang minta tolong, ya dicoba. Kayak hari ini nih, ada salah satu penumpang, namanya Mbak Nena. Dia itu mencari seseorang yang udah dianggap sebagai ibunya sendiri. Tapi, clue-nya cuma foto sama nama jalan yang samar-samar. Ya, meskipun mustahil, kita coba dulu deh. Siapa tahu nemu keajaiban di tengah jalan. Nah, ini Mbak, coba deh, pasin lagi. Coba. Iya sih Mbak, mirip. Tapi kok kayaknya beda ya? Mas, kayaknya kita salah tempat ya, Mas. Nggak ada salahnya Mbak kan kalau kayak dulu. Ada bapak ini. Kita dulu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Mohon maaf Pak, saya mau tanya. Kira-kira Bapak kenal sama ibu yang di foto ini nggak ya? Iya, coba saya lihat dulu ya. Aduh, Mas. Maaf, Mas. Kacamata saya ketinggalan di rumah. Maklum, udah sepuh. Penglihatan saya udah berkurang. Ini siapa ya? Namanya Mbok Yah Pak. Barangkali beliau tinggal di sekitar sini. Walah, Mbok Iya ya? Bapaknya kenal sama Mbok ya? Kenal banget sih enggak, Neng. Tapi saya tahu Mbok Iya itu suka ikut pengajian di musola ini. Oh jadi bener, Mbok Yah tinggal di sini? Alamatnya bener. Rumahnya nggak jauh dari sini kok. Mas lurus sedikit, nanti belok kiri. Nah, di situ banyak pohonan. Itulah rumah Mbok Yah. Oh iya, iya. Pak, makasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Makasih banyak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Pak. Hati-hati ya, Neng. Iya. Mas, kenapa sih? Kok jalannya begini? Kenapa? Duh, kayaknya bensinnya habis ya Mbak. Oh, gimana sih emang nggak dicek dulu? Bentar Mbak, saya cek dulu. Iya Mbak, habis. Ada aja sih. Biasanya buat jalan jauh mah cukup Mbak. Tapi ini kayaknya jalannya bikin boros bensin deh. Ah, itu kayaknya ada warung bensin Mbak. Saya kesana dulu ya, mesin aja ya. Enggak deh, ikut aja. Ayo dah, yuk. Yaudah. Mbak, udah yuk, udah selesai. Udahlah bang, kayaknya usaha kita sia-sia aja. Boya juga barangkali udah nggak ada. Kalau orang nyari itu jangan putus asa, harus semangat dong. Baru aja separuh jalan, belum satu harian. Siapa tahu nanti kita nemu di sono Mbak. Mau kemana lagi? Musola udah kita tanyain.
Orang juga udah kita tanyain. Terus mau gimana? Nah, coba bentar, Mbak. Aku lihat deh. Ini Mbak. Apa? Di sini ada warung kecil. Terus ada papan namanya nih. Jalan Harapan Baru, Mbak. Ya, itu juga kalau masih ada warungnya. Tenang, Mbak. Saya cek dulu di Google Map ya. Siapa tahu kita bisa dapat petunjuk banyak. Nah, ini Mbak. Di sini banyak titik-titik banyak nih, Mbak. Cobain kita satu-satu, Mbak. Yakin? Gimana? Mau kita samperin satu-satu? Kita coba aja dulu. Kalau nanti nggak ketemu ya baru kita putusin. Mau nyerah atau gimana. Ya udah deh. Yaudah yuk, Mbak. Bentar, Mbak. Nanya dulu, Mbak. Misi, Bang. Iya, Mas. Mau numpang nanya. Abang kenal yang di foto ini nggak ya? Coba lihat. Oh, ini Mbok Yah kan? Masih kenal sama Mbok ya? Ini dulu tetangga saya. Tinggalnya di sana rumahnya. Tapi sekarang sudah pindah, Mbak. Tinggal sama anaknya. Pindah? Pindah kemana, Mas? Kalau pastinya sih saya nggak tahu. Cuman kalau nggak salah di daerah Bekasi, Mas. Di daerah Harapan Jaya. Alamat lengkapnya tahu nggak, Mas? Duh, maaf ya Mbak. Kalau detailnya sih saya nggak tahu. Cuman nanti Mbak di sana tanya-tanya aja ya. Di sana itu ada agen mineral. Nah, nanti di sana tanya yang namanya anaknya itu Aisyah. Iya. Makasih, Mas ya. Ya, sama-sama ya. Semoga ketemu ya Mbak ya. Nanti jangan lupa saya titip salam ya. Oh Buat iya. Mbak Iyahnya. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Ya, oke. Ayo, Mbak. Ya, hati-hati Mas. Ya. Ini dah. Ini. Coba. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Misi. Bener nih rumahnya Mbak Aisyah. Iya, benar dengan saya sendiri. Mbak Aisyah ya? Iya, ada apa ya? Saya Nena. Mungkin Mbaknya nggak kenal saya. Tapi saya anaknya Bu Sri. Dulu Mbak ya kerja di rumah saya waktu saya kecil. Oh, iya, saya ingat. Ibu saya pernah cerita soal keluarga itu. Tapi kenapa ya, Mbak? Kok nyari ibu saya? Saya mau ketemu sama Mbak ya, boleh? Ada yang mau saya ceritain sama beliau? Iya, ada. Tapi kondisinya nggak seperti yang Mbak bayangin. Maksudnya gimana? Ayo, Mbak, mari masuk. Iya. Ya. Assalamualaikum. Moya ini Nena, Moya. Moya inget nggak? Dulu lagi kecil Moya yang nganter Nena. Moya yang ngurus Nena kalau mama papa lagi kerja. Moya yang nganter Nena sekolah. Moya yang ngurusin Nena, Moya yang nyuapin Nena. Moya inget Moya. Moya yang mandiin Nena. Moya selalu nemenin Nena, Moya. Nena nggak tahu Moya sakit kayak gini. Tapi Nena tenang karena Nena masih bisa ketemu sama Moya. Moya masih ingat sama Nena kan? Moya cepat sehat ya Moya. Iya, Mbak. Udah 3 tahun ini ibu kena stroke. Saat itu ingatannya suka hilang-hilangan. Ibu!
baik-baik aja kan? Aduh ibu pusing kepala ibu. Kita masuk ya, Bu. Ayo kita masuk ya, Bu. Kita masuk ya, Bu. Kita masuk ya, Bu. Boya, Nena janji ya, Nena bakal sering kesini nengokin Boya. Nena janji, Boya cepet sehat ya. Biar Boya bisa ketemu Nena lagi, bisa tinggal sama Nena lagi ya. Saya titip Mbok Yah ya, tolong dijagain sampai Mbok Yah sembuh, dirawat yang benar. Ini saya ada sedikit rezeki, terima ya. Buat Mbok Yah, buat bantu-bantu biaya pengobatannya. Nanti kalau kurang, bilang saya aja, kabarin. Makasih ya, Mbak. Ibu pasti seneng banget. Masih ada yang inget sama dia. Udah, diterima aja. Lagian juga Mbak Nena ikhlas kok. Mbak Nena kan jauh-jauh loh dari Semarang ke sini. Saya juga lega udah lihat Mbok Yah. Ya meskipun kondisinya nggak kayak yang saya harapin sih. Mbak Nena, kalau ketemu itu kan nggak masalah sempurna. Yang penting kita udah ketemu, terus kabarnya baik. Yaudah Mbak, kita pamit dulu ya. Makasih banyak loh. Nanti juga Mbak Nena sering kesini lagi. Ya, makasih ya. Saya titip ya. Iya. Makasih ya. Makasih, Bu. Kadang kita pernah mencari sesuatu yang kayaknya mustahil ditemuin. Kayak nyari orang yang udah belasan tahun gak ketemu di Bekasi yang luas. Tapi ternyata proses nyari itu sendiri yang bikin kita mengerti bahwa harapan itu jangan pernah dipadam. Masalah ketemu atau enggak itu urusan nanti. Kayak Mbak Nena. Ternyata Mbak Nena berhasil menemukan pengasuhnya yang selama ini dia cari. Ya, walaupun Mbok Yah itu sekarang kondisinya sakit, tapi Mbak Nena berhasil bertemu. Jadi intinya, jangan pernah menyerah. Nanti ada orangnya nggak ya? Ya, oke. Hei! Ngapain lo? Iya. Ini Pak, temen saya ngasih alamat di sini tadinya Pak. Teman siapa? Emang rumahnya di sini? Bentar Pak, saya cek dulu Pak. Siapa namanya? Pak, maaf Pak, saya permisi dulu ya Pak. Lu ngapain kabur? Aneh tuh orang. Ditanya malah kabur. Jangan-jangan mau maling motor. Duh. Syukur deh, aman motornya. Untung aja nggak ketahuan dan dia nggak ngejar. Sial hari ini. Ya, jadi driver ojol itu emang seru sih. Kita tuh ngebantu banget buat orang-orang yang pengen cepat sampai tujuan. Cuma ya lucunya, kita yang jadi driver tuh nggak tahu mau ngapain customer kita. Bukan urusan kita lah. Yang penting sampai, terus dibayar. Udah itu aja. Tapi ada aja tuh customer yang tujuan sendiri nggak tahu. Mungkin baru ke sana atau lupa kali ya. Jadinya ya muter-muter aja ngabisin bensin. Wih, ada orderan nih. Depan Warung Madura, Bang Bimo. Wih, nggak jauh nih kayaknya. Antar dulu lah.
Lumayan orderan pertama. Dengan Mas Bimo ya? Oh iya mas, Mas Hadi ya? Iya. Mau kemana kita mas? Kita mau ke rumah teman saya mas, tapi saya lupa inget ya jalannya mas. Terus gimana mas? Nah, ya udah gampang lah mas, nanti kita muter bentar aja, pasti saya inget kok. Oh yaudah. Kalau kita muter-muter, tapi mas harus ingat ya, ntar saya bisa rugi. Oke siap, tenang aja mas. Mas, kita jalan. Ayo. Stop bang, stop. Op. Sini bang. Kayaknya sih ini deh bang. Yakin lu bang? Jangan sampai salah lagi. Ya udah bang, tunggu bentar ya. Tuh bang, kayaknya gue salah lagi deh bang. Kita agak majuan lagi dikit ya. Aduh Bang Bimo, kita udah muter-muter ini. Mana bensin gua habis lagi. Udah bang, bentaran doang ya. Awas lu, jangan sampai salah. Kalau sampai salah lagi, gue turunin lu di jalan. Stop bang, stop. Iya. Nah, ini nih bang tempatnya bang. Tunggu bentar ya. Yakin lu? Yakin, tunggu bentar. Jangan sampai salah lagi bang. Nih, duduk dulu bentar bang. Jangan lama ya bang ya. Oke. Halo bang. Iya nih, gue ada di depan rumah lo nih. Di mana sih? Elah bang, cepetan lah bang. Iya bang. Sepi nih. Lama banget sih penumpang. Mending dikasih uang tipnya gede. Nah, ini nih inceran helm bagus nih. Katanya. Woi, lu maling ya? Woi, maling Alan! Maling! Ada apa? Woi, jangan! Maling Alan! Mana? Itu Kenapa, Dut? Ada maling tuh. Ayo kejar. Bang, ayo bang, cepetan bang. Kenapa lu buru-buru bang? Ayo udah cepetan deh, gue udah buru-buru nih, yuk. Aduh, pakai selak lagi. Bentar bang. maling! Woi, jangan kabur lu! Maling! Hei, woi, lu temennya dia kan? Lu jangan kabur lu! Siapa yang maling? Mana saya tahu, saya cuma ojol mbak. Ah, bohong lu, gua nggak percaya. Lu maling kan? Saya nggak tahu apa-apa mbak, dia mesen aplikasi saya. Dia penumpang saya. Sumpah lu ojol, terus kenapa lu bisa barengan maling itu, ha? Ya elah mbak, mana saya tahu, saya cuma ojol. Ini buktinya nih. Ah, mau lari kemana lagi lu? Aduh bang. Biar gue ngamenin, biar ya. Iya bang, bentar bang. Udah bangun, cepat. Oh deh. Iya bang, bentar bang, sakit Bang, bang. Sakit. Maling Aduh, di sini bang, lu ya. maling lu. Berani-beraninya lu. Maling di sini lu. Nih juga temennya nih. Tadi mereka bareng. Ini ojol harus diperiksa juga. Temen. Saya cuma nganter doang mbak, saya nggak tahu siapa dia. Tapi lu datang sama dia kan? Jangan-jangan lu ikut ngerjain ini. Ya Allah bang, saya cuma ojol bang. Saya cuma cari makan. Saya nggak tahu dia ngapain. Jangan bohong lu. Ya udah, lu mending jelasin di dalam biar kita lihat siapa yang benar siapa yang bohong. Ya udah. Tapi saya nggak mau tahu ya urusan dia sama si maling ini nih. Ini nih barang buktinya nih. Pas gua keluar, dia udah bawa kabur nih helm nih. Pas gua nyampe depan, nggak taunya nih ada abang ini yang nungguin. Saya nggak tahu siapa dia. Dia cuma penumpang saya doang. Terus kenapa lu nungguin di sana? Jangan-jangan lu komplotan ya? Saya bukan komplotannya bang, saya ojol. Nih kalau nggak percaya, lihat aplikasi saya. Bohong lu, sini.
Oh iya beneran deh, kayaknya dia ojol. Nih buktinya udah jelas. Yaudah bang, saya minta maaf ya bang ya. Tadi sempet nuduh. Ya lu ngerti juga lah bang, kita lagi emosi. Saya ngerti kok mbak, saya nggak nyangka dapat penumpang kayak dia. Mana muter-muter lagi. Terus si maling mau diapain? Apa kita panggil polisi? Itu kan helm besar. Keputusan ada di lo. Apa kita panggil polisi? Apa kita kasih pelajaran dia? Yaudah, mending dia diam di sini aja sampai sore biar kita kasih pelajaran. Ya udah ya mbak, saya jalan dulu. Udah habis nih waktu saya. Saya menarik dulu. Tanggung amat lu, maling helm. Motornya sekalian. Saya nggak nyangka banget bakal kebawa-bawa urusan maling helm. Ya mana kita tahu kalau penumpang kita ternyata maling. Kalau saja saya tahu dari awal dia maling, nggak bakalan saya ambil tuh order. Untung akhirnya bisa dijelasin. Kalau enggak, saya bisa nginep di kantor polisi. Namanya juga hidup di jalan. Tapi tetap, yang namanya kayak gitu, nggak bakalan bikin saya kapok. Rezeki itu ya dicari, nggak dipilih-pilih. Asal halal, saya jalan. Yo, lu saben hari lamanya ngopi aja di sini. Apa jangan-jangan lalu ngelamar emak deh, biar minum kopi gratis saben hari. Aduh, Mas Kawinnya pakai bonutang ya? Ntar kopi dimuncrat. Tapi, perasaan emak nulis utang kamu di buku yang mana ya? Di buku emak tuh banyak kan tulisan bon kamu semua, utang kamu semua. Lah, nyaingin gua lo yuk. Kesini cuma nambahin bon kopi doang. Malu-maluin aja. Ya elah Ren, udah nyantai aja. Lu berdua itu udah emak anggap anak sendiri, ya kan? Iya dong. Ya udah mak, kopi hitam satu dah. Satu apa dua? Satu aja mak. Satu juga nggak habis. Kan? Bukan main, Mak. Iya dong. Enak banget, Mak. Bisa diutang lagi. Panasan, Pak. Iya. Enak kan kopi mak? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini tempat ibadah, bukan tempat jualan. Ya Allah Pak, Bapak kan bisa ngomong Pak. Kan saya nggak mengganggu orang ibadah Pak. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong jangan kasar gitu Pak sama Mas Saro. Mas Saro itu cuma penjual kecil-kecilan. Kecil-kecilan? Lu nggak lihat di depan gerbang? Orang-orang pada ngopi dan nyapa di situ. Ini tempat ibadah, bukan tempat nongkrong ojek online. Kalau sampai donatur tahu, mau ditaruh di mana muka saya? Malu. Masjid bagus kayak gini, tapi kumuh. Pak, kenapa Bapak nggak ngomong baik-baik aja? Saya juga tidak mengganggu orang ibadah, Pak. Saya cuma mau jualan di sini. Emang cukup jualan kopi kayak gini buat hidup mak? Saya cukupin aja, Pak. Walaupun cuma untung 10-20 ribu, tapi saya berkah. Ya kalau mau lebih banyak, saya kasih saran. Usaha gampang tanpa modal. Saya pengen tahu. Astagfirullahaladzim. Lu kalau ngomong dijaga dong, Pak. Kebangetan. Udah pengalaman kan? Jadi gampang. Penghasil lebih banyak tanpa modal. Tapi ntar. Ya udah, gua nggak mau ada yang jual lagi di sini. Kalau masih jualan, gua laporin ke petugas. Astagfirullah. Mak, istighfar ya Mak ya. Mak nggak apa-apa mak. Atau cuman ini tergelincir. Sakit sih. Sakit banget. Pokoknya saya nggak terima, Mak. Mak diperlakukan seperti ini, Mak. Kurang ajar deh. Pelajaran deh. Udah, Tom. Udah.
Tommy mau nganterin emak pulang, Tom. Yuk, yuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Iya deh, pelan-pelan dibantuin ya. Pelan-pelan, Mak. Pelan-pelan, Mak. Itu, Tommy, barang-barangnya Mak tolong diangkutin. Kita di Islam diajarkan untuk saling menolong anak yatim, janda tua, dan orang yang lebih tua. Seperti Mak Saroh. Dia hidup sebatang kara yang berjualan minuman dan keuntungannya habis buat biaya hidup sehari-hari. Ya, kalau kita bisa ngebantu dia, kenapa enggak? Bukannya untuk pamer, tapi kita hanya bisa mengingatkan bahwa kita tinggal di dunia ini nggak sendiri. Masih ada orang yang perlu kita bantu. Apalagi mereka yang membutuhkan. Gua nggak terima. Mak Saro itu udah kayak mak kita. Gua hajar tuh orang. Emang udah kelewatan tuh orang, nggak punya adab. Cuman yang gue heran, kok bisa jadi pembina masjid ya? Bro, gua kenal dia dari masih sekolah. Emang anaknya bengal, bangor. Ya gitulah, emang harus kita kasih pelajaran. Emang sih orang kayak gitu bikin kesel. Tapi kok bisa ya dia jadi pembina masjid? Ya jelas bisa lah bro. Dia itu cuma cari pencitraan. Apalagi kan ntar dia mau nyalonin diri jadi wali kota. Pantesan. Saja. Nyari muka itu dia. Kalau nggak mungkin duit dari bapaknya, ya nggak bisa lah dia jadi seorang pemimpin kayak gitu. Gue juga gak bakal milih dia. Kalau dinyalonin ya nggak? Ngapain? Ngapain orang kayak gitu kita pilih? Gak punya moral tau nggak orang kayak gitu. Adab. Mak, saya bantu mak. Tahu. Iya mak. Hati-hati mak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, makasih banyak Tommy. Mak gimana? Kakinya masih sakit. Alhamdulillah. Tommy cariin tukang urutnya mak. Gak usah. Kalau kaki sih nggak apa-apa. Tapi kenapa ya? Emak tuh kok ngerasa sedih banget ya. Kalau masalah dihinain, itu sih emak gak apa-apa. Tapi ini perasaan kayak gimana Tom, ya Allah. Dihina, direndahkan. Perasaan hati emak itu seperti apa? Emak gak tahu Tom, maksudnya apa dengan kata-kata seperti itu. Itu yang emak gak ngerti Tom. Saya ngerti mak. Dan saya juga nggak habis pikir sama Mustaqim. Kalau dia memang benar-benar nggak suka sama emak, harusnya kan bisa dengan cara baik-baik. Nggak perlu menghina emas segala seperti ini. Seharusnya sih memang begitu. Tapi ya sudah, biarin aja. Biarin aja dia mau menghina seperti apa. Emak juga nggak ngerti. Tapi ya sudah lah. Biarkan dia mau ngomong apapun, biarin aja Tom. Emak nggak ngerasa sakitnya kayak gimana Tom, ya astagfirullahaladzim. Maksudnya apa itu Mas lagi ngomong gitu Tom? Maksudnya apa ya Allah? Cuman itu yang bikin hati Mas sakit. Mas Saroh, nggak perlu khawatir dan takut ya. Kita semua sayang kok mak sama emak. Tenang aja mak, kita semua ngedukung. Apapun yang terjadi, Tommy ngebelain mak. Emak nggak perlu takut dan khawatir ya. Insya Allah ya Tommy ya. Makasih banyak ya Tom ya. Makasih banyak kalian sudah peduli sama emak. Mudah-mudahan support dari Tommy juga dari teman-teman semuanya. Insya Allah emak akan kuat. Insya Allah emak akan kuat seperti biasa. Kenapa ini syukur? Masjid kok sepi begini? Orang kok pada kagak sholat ke masjid. Biasanya penuh loh. Saya juga kurang paham Pak. Biasanya juga di depan sini suka banyak yang mangkal ojol-ojol. Ya, padahal mereka itu rajin Pak sholat berjamaah di masjid ini. Apa-apaan syukur? Ini bahaya. Kalau begini terus, donatur yang ngasih uang ke masjid dan bantu pencalonan saya bakal mundur. Lu tahu kan, gue butuh dukungan dari mereka. Apa ini gara-gara video yang viral itu ya Pak? Video apa? Ini nih Pak, video yang lagi viral di grup ojek online Pak. Ini lihat Pak.
Apa-apaan itu? Begini Pak, gimana kalau misalkan nih Pak ya, ini saya kasih saran gitu ya. Bapak bikin video klarifikasi gitu, permintaan maaf gitu Pak, gimana? Video klarifikasi? Itu nggak cukup. Video itu udah viral. Gua mau video itu di take down. Ada yang bisa ngapus video itu? Berapapun gua bayar. Kalau udah viral sih susah, Pak. Kecuali Bapak bikin video klarifikasi, Pak. Minta maaf. Nah, kalau Bapak tidak sengaja, Pak, Bapak hilang. Permintaan maaf. Udah terlambat. Saya mau lebih dari itu. Gimana caranya? Gua nggak sampai kehilangan dukungan. Yaudah, kita lihat aja nanti. Waduh, sepi. Mak Saroh belum dagang. Pasti kakinya masih sakit. Kasihan banget Mak Saroh sendirian di rumah. Jadi harus diberesin cepet-cepet, Pak, masalahnya, Pak. Kalau enggak bisa tambah besar. Itu pasti dia. Karena cuma dia yang ada di waktu itu. Kalau emang dia yang nyebarin video itu, gue beresin dia. Sabar dulu, Pak. Bapak jangan gegabah. Bapak jangan kelihatan mengancam. Karena bisa bikin masalah tambah besar, Pak. Lu jangan atur-atur gua. Lu harus tunduk sama gua. Ayo keluar. Iya, Pak. Bang Mustaqim. Lu yang bikin video itu kan? Lu pikir lu bisa seenak yang nyebarin video tentang gua? Maaf nih Bang Mustaqim. Kenapa ya? Saya bingung. Pak, sebaiknya Bapak tenang dulu, Pak. Takut nanti bikin masalah lebih besar lagi, Pak. Lu jangan coba macam-macam ya. Ini belum selesai. Lo pikir gue takut sama lo? Ya tunggu aja tanggal mainnya. Habis lo Mustaqim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya Allah. Mak, Masya Allah Mak. Gimana Mak kakinya? Udah enakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enakan dikit. Tapi kenapa ya? Kok hati rasanya masih sakit aja ya? Mak, si Mustaqim nggak perlu Mak pikirin terus. Daripada Mak ntar makin sakit. Ya bro ya? Iya bener tuh Mak. Enggak sih. Udah nggak dipikirin. Tapi kenapa ya dia kok segitunya? Segitu nggak sukanya sama emak. Sampai padahal cuma jualan kopi doang. Mak, Mak tuh nggak salah, ya. Nggak usah khawatir, Mak kan cuma nyari rezeki yang halal. Bener nggak bro? Iya. Iya. Mak, kalau masih dilarang lagi sama Mustaqim dagang di depan masjid, kita bisa bantu kok Mak nyari tempat yang lebih baik. Pokoknya Mak jangan sampai berhenti berdagang, ya bro? Iya, semua biar kita urus. Iya, tenang aja Mak. Beneran? Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Iya, Tapi Mak. pijitin dong ini Mak ada sakit. Tenang aja Mak. Pelan-pelan Yang aja. bener pijitnya tuh. Kamu boleh pijitin. Iya, udah. Enak pijitan Tio Mak. Enak ya. Mak, ada tamu tuh datang. Siapa ya? Siapa ya? Cepet aja Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan Mak ya. Amat ada tamu ya? Iya. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi Mak. Mas Saroh, saya datang, saya mau minta maaf atas kejadian kemarin. Saya sadar, saya salah. Emak sudah maafin ya Pak. Tapi kalau bisa jangan sekali lagi, jangan diulangin lagi ya Pak ya. Iya Mas Saroh, saya mau bantu Mas Saroh. Kalau mau, Mas Saroh saya bukain kios di depan masjid. Gimana? Pasti banyak yang datang. Semata-mata untuk menebus kesalahan saya kemarin. Mau ya? Terima kasih Pak. Tapi mohon maaf, tawaran Bapak nggak saya terima. Mak lebih enak. Itu udah cukup kayak begini aja lah Pak. Saya paham, Mak. Manusia itu tempatnya salah. Kalau emang saya salah, saya mau dimaafkan, Mak. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ya udah, kalau ada apa-apa, Mas Saroh jangan sungkan hubungin saya ya. Kalau gitu, saya permisi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ya, Ren? Lu serius? Hamba Allah dari Sulawesi? Oh iya, iya. Oke, siap, Ren. Makasih ya. Waalaikumsalam. Mak, alhamdulillah. Barusan si Randy nelpon saya. Katanya ada hamba Allah dari Sulawesi ngelihat video viral kita kemarin. Mak, dia mau memfasilitasi emak segalanya. Dia mau ngasih emak ruko, memodalin emak, dan memberangkati emak umroh. Subhanallah ya Allah ya Rabb, suatu keajaiban. Emak mesti bilang apa kalau ini cuma hanya bilang terima kasih ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah keajaiban Allah. Iya, Mak Mak. harus bilang apa, cuma bilang terima kasih aja Tommy. Iya, Mak. Ini berkat emak semua. Allah itu nggak tidur, Mak. Ya Allah ya Rabb. Iya, Mak. Lihat nih. Ternyata kekuatan dari kebenaran itu nggak bisa dibendung. Bahkan sejak video itu viral, Mustaqim mundur dari posisi pembina masjid. Dan akhirnya mundur juga dari pencalonan wali kota. Ini benar-benar bukti. Kadang orang yang di atas angin bisa jatuh juga kalau mereka salah. Kalau kita bisa jaga prinsip dan nggak takut speak up, yang salah akhirnya ketahuan juga. Tapi ini semua buat ngingetin kita, jangan pernah takut melawan ketidakadilan. Kadang kebenaran memang butuh waktu, tapi kalau kita sabar dan berani, pasti ada jalan.